Halo anak-anakku kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Bu Ana dalam pembelajaran tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuannya. Subtema 3, ayo menjadi penemu, dan pembelajaran 1. Anak-anakku kelas 6, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Agar dengan berdoa tadi, ilmu yang kalian dapat sangat bermanfaat untuk anak-anak. Tak lupa, Ibu selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi atau interaksi. Yuk kita belajar bersama. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita pelajari dari Pak Habibie. Pak Habibie ini adalah salah satu penemu yang berasal dari Indonesia. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Engineering Bahrudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Pada masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan didukung oleh kemauan keras untuk belajar. Selepas SMA, beliau masuk di ITB atau Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma engineering di Jerman dengan nilai yang sangat sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Dr. Ingenieur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras, Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja kerasnya, karirnya pun terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Wah, keren sekali anak-anak.
Pak Habibie ini prestasinya sungguh luar biasa. Kecintaannya terhadap tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie ini telah menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya pun diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Wah, keren sekali ya Pak Habibie ini anak-anak. Sungguh prestasinya sangat cemerlang karena buah dari disiplinnya. Dari ia masih kecil, dia sangat disiplin dan kerja keras anak-anak. Oleh karena itu, Pak Habibie ini dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya pun berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Wah, hebat sekali ya Bapak Habibie ini anak-anak. Semakin kagum dengan Bapak Teknologi Indonesia ini. Nah, di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Wah, keren sekali ya anak-anak. Nah, dari bacaan di atas, Ibu Guru punya pertanyaan nih. 1. Apa topik masalah dari teks tersebut? 2. Apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contohnya. 3. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Diskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama orang tua dan tuliskan jawabannya. Sekarang anak-anak cermati kembali teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya. Kita sudah menemukan ya kata-kata yang bercetak miring. Nah, ini adalah kata-kata yang bercetak miring. Ada gimana sih? Bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, sama,
banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Ini adalah kata-kata yang ada dalam teks bacaan pensil si kecil yang amat penting tadi. Kemudian, apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI? Jelaskan alasannya. Tentunya belum anak-anak, karena penulisannya bukan seperti itu. Itu bukan bahasa yang baku. Di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Kosakata tersebut biasanya kita gunakan dalam percakapan sehari-hari anak-anak. Sehari-hari kita dengan orang-orang yang setara, yang dalam situasi atau acara yang tidak formal. Kalau formal, kita tidak boleh menggunakan kata-kata tersebut. Dan kapan saat-saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut anak-anak? Dan saat kapan juga kita sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tersebut? Jelaskan alasannya. Nah, kosakata tadi mungkin bisa kita gunakan dengan pergaulan sehari-hari kita, berbicara dengan orang yang sama umurnya. Tetapi kosakata tadi tidak bisa kita gunakan secara formal atau resmi, misalnya pada saat rapat, pidato, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat dengan kalimat efektif? Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Nah, tentu anak-anak juga masih ingat dengan kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri dari kata baku adalah: 1. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah tertentu. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan bahasa percakapan. 4. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. 5. Kata baku bukan kata rancu. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Ayo kita pelajari bersama anak-anakku. Amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Nah, di sini ada suatu barang dari pabrik akan dikirimkan bisa melalui transportasi darat atau udara. Transportasi darat ada truk, dan udara di situ ada pesawat terbang. Nah, ini dikirimkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang mengambil barang dari pabrik. Kemudian mereka bisa menjualnya lagi di toko maupun di pasar. Jadi, transportasi itu sangat penting untuk kegiatan ekonomi. Nah, beragam hasil produksi yang bisa kita ketahui selama ini adalah ada bahan makanan, perangkat elektronik, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, dan kendaraan. Kemudian, apa sih dampaknya bagi masyarakat kalau ada transportasi? Yang pastinya,
distribusi barang merata, harga barang stabil, menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung pembangunan, dan mendukung pemerataan. Lalu, jika tidak ada alat transportasi itu akan berakibat juga pada kehidupan masyarakat, yaitu distribusi barang tidak merata, harga barang mahal, ekonomi tidak stabil, menghambat pembangunan, dan ekonomi tidak mendukung pemerataan. Oke anak-anak, itu tadi dampak jika ada alat transportasi dan tidak adanya alat transportasi untuk produksi barang. Nah, sekarang amati rangkaian seri dan rangkaian paralel yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Lalu, kalian bisa temukan perbedaan dan persamaannya anak-anak. Kemudian, tuliskan dalam bentuk diagram Venn. Di sini ibu akan menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Persamaan antara rangkaian seri dan paralel yaitu 1. Daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. 2. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. 3. Kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di sini ada ciri khas rangkaian seri. Yang pertama, hanya memiliki satu aliran listrik saja. Kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. 3. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. 4. Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Kemudian, ciri khas rangkaian paralel itu sendiri yaitu: pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik. 2. Membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. 3. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. 4. Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain sehingga alat listrik lain tetap menyala. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang banyak hal. Ada pelajaran IPS tentang peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Ada pelajaran IPA tentang rangkaian seri dan paralel. Dan ada pelajaran bahasa Indonesia tentang kata baku dan tidak baku. Bagaimana dengan materi hari ini anak-anak? Apakah sudah mengerti? Jika belum, anak-anak dapat memahami dan memutar kembali video ini. Demikianlah materi tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Semoga ilmu, pengetahuan, dan informasi yang ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anakku semua kelas 6. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua.